ketemu lagi di nervous system in human body. Ulang dikit resting potential ya. Resting potential itu maintainnya butuh ATP. Kenapa? Karena dia involving the sodium potassium pump. Yang namanya pump pasti butuh ATP. Nah, apa yang terjadi? Nah, mari kita pindah ke pin. Ini nggak mau di escape ya. Nah, yang kemarin sudah dijelaskan di kelas, sebenarnya yang terjadi adalah yang biru ini sodium potassium pump. Si sodium potassium pumpnya ini NaK plus pump. Ya. The work is need ATP ya. Jadi dia waktu kerja dia akan convert ATP jadi ADP. Karena apa? Ini butuh energi. Ya. Dia akan pompa 3 sodium out ya. Jadi 3 Na plus out and 2K plus in ya. During the resting potential NaK plus pump will pump 3 sodium out and 2 potassium in. Further using ATP. So, inside the cell, the action actually is more negative. Ya tahu kan kemarin ya, karena kan 3 keluar, 2 masuk, berarti rugi bandar. Nah, ini yang hijau ini adalah sodium channel. Yang ungu ini adalah K plus channel. Ingat ya, ini semuanya ion. Ion itu tidak ada yang bisa kalau nggak lewatin channel. Karena dia polar sekali. Sel membran kita kan non-polar, apalagi akson. Akson itu ditutup myelin sheath. Myelin sheath itu sel terbuat dari lemak. Ya, jadi tidak bisa dilewati oleh yang namanya ion. Nah, dalam kasus ini, dia itu oke, ada difusi masuk dari sodium yang tadi dikeluarin. Iya, but very slow. Diffuse slower. Ya, jadi tetap ada difusi masuk dari luar. Nah, K plus itu diffuse faster. Makanya makin rugi bandar. Kenapa? Karena permeability-nya beda. Difference in permeability of the membrane due to channel protein ya of axon to the K plus and sodium is different. Therefore, more K plus diffuse ya, jadi potasium lebih banyak diffuse dan sodium into axon. Ya, ini yang resting potential. Ini kan hasil dari resting potential, yaitu di mana di dalam akson minus 65 sampai minus 70 mV. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini. Di luar banyak banget sodium, di dalam banyak banget potasium. Tapi tetap dengan jumlah sodium di luar itu jauh lebih banyak. Makanya bisa minus. Nah, kalau action potensial, misalnya saya ngejewer Oni, terus Oni hidup gitu ya, berasa sakit. Nah, yang terjadi sebenarnya waktu saya tarik kupingnya si Oni, dia akan bikin sensori potensial di indera perasa sakitnya dan desain ke brainnya Oni.
atau spinal cord-nya ke central nervous system-nya. Nah, terus Oni bales, napuk, tok gitu ya. Berarti di dalam sarafnya Oni ada action potensial terjadi. Nah, action potensial itu sebenarnya kayak wave yang jalan terus. Dan wave-nya itu cuma terdiri dari 3 bagian, yaitu depolarization, when the sodium go inside the cell. So the action become more positive. And the second one, repolarization. Sodiumnya habis, potasiumnya keluar. Nah, kalau tadi sodiumnya tadi masuk, potasiumnya sekarang yang di dalam tadi yang dikumpulin dikeluarkan. Jadi dia balik ke normal. Balik ke equilibrium awalnya, ke resting potential punya voltage, potential difference. Nah, kalau dia potasiumnya terus-terusan keluar sampai malah lebih minus dari resting potential, itu disebut hyperpolarization. Nah, kalau sudah selesai, dia akan balik ke resting potential. Karena selama proses ini, sodium-potasium channel tetap berjalan. Ya, jadi ini satu action potential. Ya, jadi dia ada fleeting change in potential difference across the axon membranes. Ini tiap wave-nya hanya kira-kira 3 milisecond, cepat banget. Ya. Nah, nanti dia akan membentuk wave seperti ini, kurang lebih. Nah, oke, kita pelajarin pelan-pelan ya. Saya pindah ke pin. Ini jalan-jalan ntar ya. Oke. Tadi kan ini hasilnya resting potential. Sodium banyak di luar, K+ banyak di dalam. Bukan berarti di sini nggak ada sodium sama sekali, ada tapi dikit. Ya, di sini nggak ada K+ sama sekali, ya ada tapi dikit. Ingat ya tadi ini biru sodium potasium pump, hijau sodium channel, ungu itu potasium channel. Nah, jadi yang pertama terjadi kalau kita lakuin action potensial, ya, itu adalah depolarization. Jadi tahap 1, depolarization. Artinya apa? Sel jadi lebih positif. Akson become positif. Kurang lebih plus 40 milivolt. Potential difference. Jadi di dalam akson lebih positif 40 milivolt daripada di luar akson. Kenapa bisa lebih positif? Kalau dalam kasus ini, because sodium channel open widely. Gede banget. Ya. And sodium enter the cell. Ingat, sodium charge-nya positif kan. Jadi yang pertama terjadi, ini tahap 1, ini channel open, facilitated diffusion gede-gedean dari sodium masuk ke dalam sel. Jadi yang tadinya ini isinya potasium doang, sekarang banyak banget Na+-nya. Bayangin kalau di luar kagak ada ion, di dalam banyak ion. Ya positif banget gitu ya. Nah, step 2. Sodiumnya habis nih sekarang. Nah, kalau sodiumnya habis ini ketutup. Kenapa ketutup? Ya terus apa yang mau masuk? Ya. Jadi when the sodium is enter all the sodium enter the cell, ya itu sodium channel close. K+ channel open. Cause atau kamu boleh channel atau gate ya, sama aja ya. Jadi dalam kasus ini channel dan gate itu sama. Karena dia kan kayak pintu buat keluar masuk. Ya, jadi si sodiumnya kan habis masuk semua. Nah, jadi si sodium gate-nya atau sodium channel-nya close, terus K+ channel-nya kebuka. Nah, kalau K+ channel-nya kebuka, potasium dari dalam, kamu bayangin sekarang ini udah saya hapusin sodiumnya. Di luar nggak ada sodium, di dalam banyak K+ ini jelas-jelas positif banget, luarnya nggak ada positifnya, dalamnya positif semua. Nah, terus yang kedua, repolarization, artinya apa? Ini K+-nya keluar, ya, potasium channel open, ya, sodiumnya kan udah nutup, potasium diffuse out,
ya. So potassium diffuse out, return the potential difference inside the cell. Ini called repolarization. Nah, tapi kan couplesnya banyak, keluar terus-terusan sampai bahkan lebih minus daripada resting potential. Di bawahnya 70 mV. Jadi ini couples yang keluar itu banyak banget. Nah, ini menyebabkan yang disebut hyperpolarization. Ya. Jadi step 3, couplers continue to diffuse out. Therefore, the PD is more negative than resting potential. This called hyperpolarization. Nah, after this one, it will return to the resting potential. Balik habis itu. Jadi kalau couplesnya udah habis, ini ketutup, terus back. Only this one will be work. Ya, returning to the resting potential. Setelah ini terjadi. Nah, kalau kita lihat di slide Miss Shirley, ini yang jalan-jalan sebenarnya, ini terjadinya ya dia jalan terus gitu ya. Dari ngerambat dari akson gitu. Jadi dibuka satu-satu seperti itu, ya. Nah, ini menyebabkan adanya wave yang bentuknya seperti ini. Jadi ini saat stimulusnya terjadi pas ditarik kupingnya si Roni. Aduh, gitu ya. Nah, ini kan tadinya minus 70 mV. Nah, terus habis itu, karena resting potensial ya, terus dia naik. Depolarization happen, sodium channel open. Ya, terus ini puncak action potensialnya, terus terjadi repolarization di titik ini, sodium channel close, potassium channel open. Ya, potassium channel open, repolarization terjadi, couplesnya keluar dari sel, dada dari akson gitu ya. Nah, terus dia terparah lagi, hyperpolarization, karena couples terus-terusan keluar di bawah resting minusnya, ya. Nah, selama fase ini disebutnya dengan refractory period. Sampai itu refractory period, waktu dimana nggak boleh ada stimulus tambahan. Pernah nggak kamu gurumu ngomong kecepatan? Misalnya saya tuh yang paling suka ngomong cepet banget. Udah nggak tahu gurumu ngomong apa itu. Udah nggak tangkep. Kenapa? Karena si action kamu itu lagi sibuk. Jadi tidak bisa nambah information lagi, enggak. Misalnya saya tarikin terus, mungkin Oni merasanya cuma ditarik 2-3 kali kupingnya, karena ada yang jatuhnya pas refractory periods, nggak boleh ada impulse lain, jadi dia masih lagi balikin ke resting potential kondisinya, itu nggak boleh ada signal tambahan, yaitu tepatnya pas depolarization dan pas repolarization gitu. Ya, kurang lebih itu yang terjadi. Ngerti ya, apa itu refractory periods? Berdasarkan kecepatannya tadi, sebenarnya action bentuk gelombang ini nggak akan pernah berubah. Ya, cuma kerapetan, kalau ini kan ada kayak space sebelum nanti terjadi stimulus kedua. Tapi kalau stimulusnya kencang banget, sebenarnya bentuk gelombangnya tetap seperti ini. Ya, tetap lewatin threshold, terus terjadi depolarization, dan terus seperti ini. Cuma kalau dia kencang banget, misalnya misalnya bisik-bisik sama woi gitu ya, itu kan beda gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya berbeda adalah kerapatannya. Jadi kalau saya tadi teriak, sebenarnya ini wave-nya itu kan dia naik, terus langsung begini lagi nih. Nah, ini rapet banget. Nah, yang membedakan sebenarnya adalah frekuensinya.
Jadi kalau kecepatannya tinggi banget, kayak tadi yang woi itu ya, kencang banget, atau anget sama panas, beda kan? Nah, itu sebenarnya adalah frekuensi dari si wave-nya itu, dari refractory periods-nya itu. Nah, terus yang determine itu sebenarnya rangsang apa? Itu adalah dari tempatnya. Coba kamu nanti coba sendiri, tekan matamu kenceng-kenceng kan kayak warna-warni. Padahal itu sense-nya adalah touch. Tapi kenapa you lihatnya warna-warni? Karena di sini tempatnya sebenarnya buat lihat cahaya gitu. Jadi tergantung dari situnya. Nanti dilanjutin di kelas. Kenapa sih ada mielin di saraf kita? Nah, mielin itu yang tadi saya ngomong, dia kan terbentuk dari Schwann cell. Nah, di sini itu kan ada gap. Gapnya itu disebut knot of Renfiers. Nah, sebenarnya kalau dia demyelinated itu kecepatannya jadi 100 meter per second. Dibanding non-myelinated hanya 0,5. Apa yang terjadi sebenarnya? Depolarization dan repolarization yang tadi action potensial itu cuma bisa terjadi di gapnya ini loh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mau nggak mau dia harus loncat-loncat. Ini yang disebut dengan saltatory conduction. Ya, kamu bayangin jalan sama loncat-loncat. Loncatnya sambil salto pula. Saltatory itu dari kata salto. Cepetan mana? Nah, kalau di makhluk yang lain, misalnya cacing, dia tuh punya cara, yaitu dengan punya lebih tebal aksonnya, jadi dia lebih bisa menampung lebih banyak ion, jadi potensial difference-nya jadi bisa lebih tinggi, sehingga lebih cepat juga, meskipun dia nggak punya myelin, tapi tetap tidak akan secepat punya kita, yang dimana kita punya myelin, karena harus meloncat-loncat itu tadi. Saraf kan jangan dari sensori, terus ke relay, terus ke motor. Nah, antara masing-masing itu kan ada gap. Nah, namanya gapnya itu synaptic cleft. Nah, terus yang terjadi adalah harus ada synaptic transmission. Nah, caranya bagaimana? Caranya kamu hanya belajar satu. Sebenarnya neurotransmitter di badan kita banyak, tapi kita hanya belajar ya cholinergic. Cholinergic itu yang pakai acetylcholine saja. Nah, termasuk nanti neuromuscular junction itu mirip dengan synapse, dan yang kerja hanya acetylcholine. Ya, jadi kita hanya ngelihat yang acetylcholine. Stepnya sebenarnya seperti ini. Saya mending pakai pen. Nah, ini saya gedein. Ini synaptic cleft-nya. Jadi di sini synaptic cleft-nya, ini synapse bulb. Ini yang kita sebut dengan presynaptic neuron. Jadi neuron yang awal, ya boleh apa aja, boleh motor, boleh sensori. Kalau motor nggak mungkin ya. Sensori ataupun relay. Nah, ini postsynaptic neuron, neuron kedua. Nah, ini nanti stepnya. Oke. Nah, saat depolarization sudah terjadi di sini. Jadi ini si sodiumnya udah masuk ke sini. Jadinya banyak sekali sodium di sini. Oke. Depolarization happen in presynaptic neuron. Berarti sodium masuk ya. Jadi saya tulis dulu ya. Depolarization happen in presynaptic neuron. This cause sebenarnya dia menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan vesicle yang isinya adalah acetylcholine. Ya, jadi si selnya ini hasilnya vesicle. Vesicle-nya itu isinya ACH. Ini dalamnya ACH. Biasanya saya tulisnya begini, H-nya kecil. Ini vesicles. Vesicles. Satu doang, enggak banyak. Ya. Jadi dia akan produce vesicle presynaptic neuron produce vesicles
contain ACH, acetylcholine lengkapnya, acetylcholine. Nah, tapi ini nggak bisa keluar, harus ada yang nge-track. Jadi ada ion lain yang kerja. Di sini ada channel. Ya, saat depolarization terjadi, channel ini kebuka. Calcium channel open. So, calcium from the outside enter the cell. Ya. Depolarization cause calcium channel open and calcium enter the presynaptic neuron. Nah, ngapain sih kalsium? Fungsi kalsium kalau di badan kita adalah tukang drag vesicle. Ya, this calcium will drag vesicle and the vesicle will fuse with the presynaptic membrane. Ya, calcium drag vesicle, so vesicle fuse with presynaptic membrane. Releasing ACH. Nah, ACH itu punya reseptor di sini. Jadi di postsynaptic neuronnya itu ada reseptor buat ACH. Tadi kan ceritanya ACH-nya udah diffuse ke sini, terus dia jadinya ada banyak ACH di sini. Jadi ACH akan diffuse. Kenapa diffuse? Nggak ada membrane kan di sini. Through the gap, to the synapse. ACH diffuse through from presynaptic to postsynaptic. Nggak muat nih. Ya, terus apa yang akan dia lakukan? ACH itu akan nempel ke reseptor di postsynaptic neuron. Will bind to the receptor in postsynaptic neuron. Causing depolarization. Jadi di postsynaptiknya ini juga ada ini ya, gate, sodium gate dan potassium gate itu ya. Ya sama sebenarnya. Ya, jadi dia akan menyebabkan kalau ACH-nya nempel, ya, mana tadi? ACH-nya nempel di sini, dia akan kayak lakuin signal transduction gitu, sejenis gitu, yang menyebabkan ini sodium channel open. Ya, jadi Na-nya masuk. Depolarization terjadi di sini. In postsynaptic. Ya. Nah, tapi boleh nggak depolarization terus-terusan? Nggak boleh. Jadi, kenapa? Kalau nggak gitu, misalnya, Oni mau pukul kamu, terus tangannya nggak ditarik-tarik. Pegel, oi, gitu ya. Nah, itu harus selesai. Nah, biar selesai gimana? Dari postsynaptic neuron, dia akan menghasilkan enzim. Jadi dia akan keluarin enzim namanya ACH-ase, acetylcholinesterase. Ya, release ACH-ase. Buat apa? Buat hancurin ACH. Ya. Depolarization in postsynaptic neuron cause ACH-ase. Ini juga boleh, atau saya lebih suka nulisnya begini sih, ACH-ase to be released
and kesini ya, ACH will be destroyed. No more depolarization. Nah, synapse ini memperlambat, tapi penting. Biar satu arah. Kalau sudah ke sini, tidak bisa balik ke presynaptic. Ini irreversible, jadi dia akan terus ke arah berikutnya. Dan dia bisa determine kan sebenarnya cabangnya nggak cuma ini, kemana arah untuk dia lakuinnya. Makanya kalau yang voluntary kan harus sifatnya sama. Misal saya bilang, pukul, oh nih, cetok, gitu ya. Dia pukul ada enggak. Nah, itu ditentukan determine dari synapse mana yang diimpulse. Dan ini involving in memory and SADI. Makin sering dipakai, makin itu synapse-nya makin cepat terjadinya. Jadi makin pinter lu, makin cepat ingat. Makanya dengerin ini video berulang-ulang. Sampai apal. Sampai muak, kata Oni. Muak. Ya sudah, begitu untuk synapse. Seperti saya janjiin kemarin. Nah, oke. Kalau kamu udah ngerti synapse, kamu at least sudah lebih bisa membayangkan apa yang terjadi waktu terjadi sensory potensial. Jadi sebenarnya di sense organ kita juga terjadi depolarization. Ya, depolarization-nya tapi macam-macam. Konsepnya depolarization itu adalah membuat si sel jauh lebih positif daripada di luarnya. Itu konsepnya depolarization. Jadi ingat, kalau di saraf kita yang positif itu hanya depolarization. Aksonnya jadi lebih positif atau selnya jadi lebih positif. Jadi either this nerve ending will be positive or this membrane will be positive or this cell will be more positive. Jadi sebenarnya sama aja, semua kisahnya adalah dia bikin ini jadi positif, terus dia akan releasing the neurotransmitter yang bisa membuat si sense, kalau ini udah langsung sense ya, jadi si sense-nya melakukan action potensial ya, jadi nervous systemnya langsung action potensial, depolarization, hyperpolarization, repolarization ya, jadi kayak begitu. Kalau yang ini ya udah langsung kan. Kalau ini berarti membrannya akan menyebabkan si selnya, nervous systemnya, sensory neuronnya akan depolarization. Kalau ini nanti si selnya menyebabkan, ini nanti akan ada synapse, juga mirip kayak tadi, dan menyebabkan si sel kita, neurons kita depolarization. Tapi sel dia sendiri harus depolarization dulu. Itu yang disebut dengan sensory potential. Dan tetap seperti action potential, dia harus receive, harus melebihi threshold. Kalau di badan kita, nervous system kita, min 50 millivolt. Ya, jadi dia harus sampai min 55, dari min 70 ke min 55 millivolt, baru dia terjadi action potensial. Ya, harus sampai threshold. Kadang kita ada impulse yang kita nggak bisa dengar, nggak bisa rasa. Kenapa? Karena ya itu tidak nyampe threshold. Sama, sensory potensialnya mungkin juga nggak nyampe threshold. Gitu ya. Nah, oke. Yang pertama, kalau kamu lagi, ini kita hanya ambil contoh di taste bud. Di mana sih taste bud itu di lidah kita? Nah, sebenarnya taste bud itu ngapain? Nih, taste bud itu kerjanya ini nih. Oke, nah kita lihat satu-satu per flavornya. Jadi sebenarnya ya itu, taste-nya itu rasanya harus larut air dulu. Nah, nanti dia juga kerjasama sama saraf sensory organ di sini, sensory cell di sini namanya olfactory. Olfactory itu buat penciuman. Makanya kalau kamu lagi sakit, rasa makanan jadi nggak enak kalau kamu lagi pilek gitu kan. Ya karena itu, ya.
Nah, oke, kita bahas satu-satu. Jadi, yang pertama, ini kalau kamu makan yang asin. Nah, kalau di asin-asin kan pasti ada sodium tuh. Kan garam itu NaCl kan. Nah, itu menyebabkan sodiumnya masuk ke dalam sel. Ya, jadi sodium enter ke dalam sel. Ini sodium dari mana? Ya dari makanan kamu sebenarnya gitu ya. Masuk ke dalam sel. Nah, dia menyebabkan depolarization karena sodium kan positif. Jadi di sini banyak sodium, positif semua. Depolarization terjadi mirip dengan depolarization pada sel saraf. Nah, depolarization ini membuat Ca2+ channel open. Nah, karena Ca2+ channel open, Ca2+-nya masuk. Jadi tujuan akhirnya itu selalu ada depolarization kalau di test bud. Entah dari ion apa, pokoknya intinya dalam sel harus positif. Ya. Nah, terus kemudian dia akan menyebabkan Ca2+ banyak di dalam sel. Accumulate inside the cell. Karena fungsinya Ca2+ ini adalah untuk drag vesicle. Jadi tahap ketiganya pasti drag vesicle. Contain neurotransmitter. Yang which is kamu nggak perlu tahu neurotransmitternya apa. Nah, nanti neurotransmitternya akan nempel ke sensory neuron punya dendrit. Ya, jadi di sini ini test budnya berfungsi sebagai kayak presynaptic neuron. Afferent neuron ini ya sebenarnya sensory neuron kamu bersifat seperti postsynaptic neuron. Nah, nanti neurotransmitternya nempel ke sini, terus nanti menyebabkan depolarization di sensory neuron. Kurang lebih seperti itu. Kalau sal tadi sodiumnya yang menyebabkan jadinya di dalam si sel itu jadi lebih positif si test budnya. Nah, itu akan open the sodium calcium channel, and calcium will drag this vesicle into yang consist of neurotransmitter into the synaptic path-nya sama sih sebenarnya. Nah, terus nanti dia nempel. Nah, itu yang salty. Nah, kalau yang sour gimana? Sour itu kan istilahnya pasti banyak H+. Ya dong. Kamu tahu di chem kan? Nah, si H+-nya ini akan lempel sama potassium channel sehingga potassium channelnya ketutup. Nah, ini menyebabkan K+ nggak bisa keluar. Jadi di dalam sel banyak banget K+. K+ nggak bisa keluar. Jadinya harusnya K+ kan diffuse keluar dengan lebih cepat kalau di sel yang kayak action potensial. Nah, ini menyebabkan accumulation of K+ potassium sehingga di dalam terjadi depolarization juga. Kan jadinya positif. Ya kan? Nah, ini open calcium channel juga. Nah, nanti kalsiumnya akan drag vesicle dan releasing neurotransmitter. Sebenarnya ceritanya sama. Cuma ini urusannya si H+-nya ngeblokin channel potasium dan potasiumnya nggak bisa keluar. Kurang lebih seperti itu. 2 test bud lagi ya. Nah, sebenarnya ada 5. Satu lagi buat umami, tapi umami saya nggak nemu gambarnya. Jadi saya juga nggak tahu caranya. Nah, kalau kamu punya nemu gula-gulaan manis gitu ya. Jadi gulanya ya, sugarnya akan nempel ya di reseptor. Terus terjadilah signal transduction. Jadi sebenarnya kalau kamu baca ini, a sweet substance bind to the receptor, change the conformation, activate G protein and gasducin, which is activate the adenylyl cyclase. Sama kan? Changing ATP untuk si AMP. Nah, si AMP-nya di sini phosphorylated kinase lagi kan. Nah, kinase-nya ini yang close si potassium channel-nya. Jadi kalau tadi di sour hidrogennya bind sama potassium channel terus close the potassium channel, di kasus yang ini yang close itu si fosfor. Jadi ada proteinnya di fosforilate itu yang close si potassium channel. Nah, alhasil apa? K+-nya banyak di dalam sel. More potassium inside the cell
Jadi depolarization terjadi positif, ya kalsiumnya masuk. Kalsium drag vesicle. Ceritanya beda, ya. Jadi kayak begitu. Dan ya udah sama kayak tadi, kayak sinaps. Nah, kalau pahit itu yang paling aneh. Kalsiumnya bukan dari luar sel si taste budnya, tapi di dalam taste budnya. Lucu kan? Ya, jadi ada zat pahit yang nempel di reseptor. Pahit dan manis ini zatnya tidak jalan-jalan. Ya sebenarnya sodium tadi dan hidrogennya, protonnya juga nggak jalan-jalan dalam sel sih. Yang jalan-jalan yang lainnya, yang punya channel. Karena kan dia pasti polar. Ya namanya makanan kan rasa itu larut air. Pasti dia polar. Nah si bitter molekulnya ini akan lakukan signal transduction tapi rada beda. Dia including PIP protein dan yang bisa diubah jadi IP3. Tapi ini kamu nggak usah belajarin, cukup tahu aja. Jadi bitter molekulnya nempel ke reseptor terus lakukan signal transduction. Nah, signal transduction ini membuat di dalam sini ada Ca2+ vesicle. Nanti ini rada mirip dengan yang di muscle. Nah, Ca2+ vesicle yang ini kebuka channelnya. Jadi di dalam selnya ada kayak storage kalsium, kalsiumnya keluar. Nah, jadi akhirnya di sini banyak Ca2+, Si2 plusnya itu akan drag vesicle. Jadi kalau yang di sini kebetulan nggak ada depolarization, gitu ya. Tapi sebenarnya kamu cukup tahu 1 atau 2 aja cukup sih. Ya baiknya sih yang sodium sama hidrogen aja lebih gampang, yang ini lebih susah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya, explain how sensory cell can work to generate sensory potential, kamu tahu. Pakai aja contoh yang taste bud ini, karena ini yang paling common. Sebenarnya kalau yang di mata ya sama juga, tapi signal transduction-nya jelas berbeda. Pasti ada depolarization. Jadi konsepnya adalah satu depolarization, artinya di dalam sel jadi positif. Yang kedua ada kalsium accumulation inside the cell to track vesicle contain neurotransmitter. Nah, si neurotransmitternya kan akan diffuse dari si sensory selnya ke sensory neuron. Nah, nanti akan generate action potential di sensory neuron. Ya, intinya seperti itu kasusnya. Selesai. Untuk SANS. Yang lainnya saya akan bikin video dari video lama aja ya.